Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Sandika Wahyuni Nasution dari Universitas Maliku Saleh, Prodi Elektro dengan NIM 180 150 094. Saya dari kelas A4. Nah, kita up lagi nih video untuk menjelaskan dari buku Badan Elektromagnetik seri buku Skaum. Nah, di video kali ini kita akan bahas bab 13-nya. Nah, seperti apa bab 13-nya? Mari kita simak dan mendengarkan secara seksama agar ilmu bisa diserap dengan baik. Oke, lanjut saja kita bahas di bab 13. Nah, di bab 13 kita akan bahas persamaan-persamaan dari Maxwell dan syarat-syarat batas. Nah, di bab 13 ada 5 subbab nih. Subbab yang pertama ada pendahuluan, subbab yang kedua ada syarat-syarat batas medan magnetik, subbab yang ketiga ada lembaran arus di perbatasan, subbab yang keempat ada rangkuman syarat-syarat batas, dan subbab yang kelima ada persamaan-persamaan dari Maxwell. Oke, lanjut ke pembahasan pendahuluan. Jadi sifat-sifat di kuat medan listrik E dan rapat flux di listrik D pada perubahan dua bahan pada bab sebelumnya itu di bab 7 untuk medan-medan statistik. Nah, untuk medan-medan statis itu penelahan serupa akan dilakukan sekarang terhadap intensitas medan magnetik H dan kerapatan flux di magnetik B. Jika bagi medan-medan statis, ini akan melengkapi penelaan syarat-syarat batas yang bagi keempat medan vektor utama kita. Nah, di bab 12 yang sebelumnya kita telah membahas medan-medan berubah yang memperkenalkan rapat arus perpindahan di JD dan juga hukum Faradaynya. Nah, dalam bab ini pula maka persamaan-persamaan yang sama tadi ditambah dengan beberapa lagi yang diperoleh lebih awal akan kita kelompokkan secara bersama untuk membentuk suatu himpunan yang dikenal sebagai persamaan-persamaan Maxwell. Nah, persamaan-persamaan inilah yang melandasi atau yang melandasi seluruh teori medan elektromagnetik. Nah, karena kita perlu mengingatnya. Nah, oke. Itu untuk pendahuluan. Nah, kita masuk ke subbab yang kedua, ada syarat-syarat batas medan magnetik. Nah, kita perhatikan H dan B pada perbatasan dua bahan. Kita dapat mengharapkan menjumpai perubahan-perubahan yang mendadak, sama seperti pada di E dan D, pada perbatasan dua bahan dielektrik yang berbeda. Nah, lihat di gambar, lihat di bagian 74 di bab sebelumnya. Nah, pada gambar 13.1, nah ini adalah gambar 31. Nah, ini adalah gambar 31. Nah, gambar 31 itu memperlihatkan bahwa permukaan batas yang memisahkan bahan I dengan sifat-sifat A1 dan mu R1 dan bahan-bahan dengan A2 dan mu R2. Nah, dengan sifat-sifat dari A1 dan mu R1 dan bahan yang kedua dengan A2 dan mu R2, maka sifat-sifat B dapat kita tentukan dengan memakai silinder tegak kecil yang ditempatkan di perbatasan seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Karena garis-garis di flux itu bersifat berkesinambungan dianya. Jadi makanya
Jadi integral garis BDS sama dengan integral ujung 1 B1 DS1 ditambah integral selubung silindris BDS ditambah integral ujung 2 B2 DS2 sama dengan 0. Nah, sekarang jika kedua bidang tadi itu kita dekatkan satu sama lain sambil menjaga agar permukaan batas tadi itu selalu berada di antaranya, maka luas selubung silindris tadi akan mendekati 0 dan memberikan integral ujung 1 B1 DS1 ditambah integral ujung 2 B2 DS2 sama dengan 0, atau negatif BN1 integral ujung 1 DS1 ditambah BN2 integral ujung 2 BS2 sama dengan 0, atau dimana BN1 sama dengan BN2. Nah, dalam kata-kata komponen normal dari B itu adalah kontinu melalui suatu perbatasan. Maka perhatikan bahwa yang normal manapun pada perbatasan itu boleh dipakai untuk menetapkan BN1 dan BN2 tersebut. Kemudian untuk pada perubahan di H ketika melalui tub dari perbatasan dapat kita peroleh dengan aplikasi hukum Ampere yang sudah kita pelajari di sekitar suatu lintasan panjang seperti tampak pada gambar 13.2. Ini gambar 13.2. Dengan memisahkan tak ada arus permukaan pada perbatasan itu, dan dengan membuat persegi panjang itu menciut seperti biasanya, maka 0 sama dengan integral garis tangensial H sama dengan menjadi HL1 delta L1 dikurang HL2 delta L2, di mana HL1 sama dengan L2. Jadi H yang tangensial mempunyai proyeksi yang sama pada kedua sisi persegi panjang itu. Nah, karena persegi panjang dapat diputar itu 90 derajat, maka argumen ini diulang. Akibatnya adalah HL1 sama dengan HL2. Dalam kata-kata tersebut bahwa komponen tangensial H itu kontinu pada permukaan batas yang bebas arus, maka hubungannya itu yaitu tangen theta 1 per tangen theta 2 itu sama dengan mu R2 per mu R1. Oke, cukup jelas di subbab yang kedua, maka kita akan lanjut di subbab yang ketiga. Ada lembaran arus di perbatasan. Jika konduktivitas salah satu bahan di perbatasan tersebut tidak 0, arus mungkin saja dijumpai di sana. Arus ini bisa berupa yang melalui seluruh bahan ini. Namun, akan diperlihatkan sekarang adalah lembaran arus yang pada permukaan batas. Pada gambar 13.3 nih, sebelah kiri, oke, inilah dia yang saya lingkarin. Untuk ini adalah gambar 13.3. Itu gambar 13.3 itu menunjukkan bahwa suatu lembaran arus yang serba sama dalam sistem koordinat akan dipakai di sana. Maka K sama dengan K0 AY dan kedudukannya adalah batas X sama dengan 0 dari daerah 1 dan 2. Maka medan magnetik H yang ditimbulkan lembaran arus makanya H1 sama dengan setengah K dikali AN1 atau setengah K0 AZ.
untuk H2-nya itu sama dengan setengah K dikali AN2 sama dengan setengah K0 minus AZ. Jadi H mempunyai diskontinuitas sebesar harga mutlak K0 pada permukaan batas. Nah, kalau ada pula medan lain yang berasal dari sumber lain, maka komponen tangensialnya akan kontinu pada perbatasan. Jadi medan resultannya itu H sama dengan H aksen ditambah H double aksen, kemudian mendapatkan diskontinuitas sebesar harga mutlak K0 bagi komponen tangensial. Ini diungkapkan dengan rumus vektor. Itu rumusnya menjadi H1 kurang H2 dikali AN12, itu sama dengan K. Oke, kita sampai ke subbab yang keempat, ada rangkuman syarat-syarat batas. Untuk keperluan acuan, kita tulis juga hubungan bagi E dan D pada perbatasan dua dielektrik bersama-sama dengan hubungan-hubungan bagi H dan B. Nah, maka medan magnetiknya yaitu Bn1 sama dengan Bn2. Kalau di medan listriknya jadi Dn1 sama dengan Dn2. Nah, di Dn1 sama dengan Dn2 itu di bebas muatan atau change free. Nah, di H2 HL1 sama dengan HL2, dan di medan listrik itu D1 dikurang D2 dikali N12 sama dengan ρ minus ρs. Nah, itu with current sheet atau dengan lembaran arus. Sama tadi yang di medan listrik juga with surface change atau dengan muatan permukaan. Nah, selanjutnya itu ada H1 kurang H2 dikali saya ulang, itu ada HL1 sama dengan HL2 itu current free, itu bebas arus. Nah, yang di medan listriknya bebas muatan itu di Dn1 dan Dn2. Nah, untuk yang di with current sheet, nah kalau with current sheet di medan magnetik itu atau kita bilang dengan lembaran arus, H1 kurang H2 dikali AN12 itu sama dengan K. Nah, kalau di medan listrik itu with surface change. Apa itu? Nah, with surface change itu adalah dengan muatan permukaan, di mana D1 dikurang D2 dikali AN12 sama dengan minus ρs. Nah, untuk current free atau bebas arus di medan magnetik bisa di mana tangen θ1 per tangen θ2 sama dengan mu R2 per mu R1. Nah, kalau di medan listrik change free-nya itu atau bebas muatannya yaitu tangen θ1 per tangen θ2 sama dengan elemen R1 per elemen R2. Oke, sampai ke puncaknya yaitu subbab yang kelima, itu ada persamaan-persamaan Maxwell. Nah, suatu medan F dapat ditemukan tanpa disertai medan H. Misalnya apa? Dalam hal kapasitor yang bermuatan Q. Begitu pula dengan yang dilalui arus untuk membentuk medan H tanpa medan E, tapi untuk medan-medan yang berubah dengan waktu, maka H tak mungkin ada tanpa medan E. Nah, demikian pula dengan si E, tak mungkin ada tanpa kehadiran tanpa kehadiran H yang berkaitan. Jadi ada H dan E ini saling berkaitan. Walaupun cukup banyak informasi yang berguna dapat kita peroleh dari teori medan statis sebelumnya, namun hanya dengan medan yang berubah saja dan dengan waktu nilai sepenuhnya
dari teori medan magnetik dapat didemonstrasikan dan dieksperimen oleh Faraday dan Hertz. Begitu pula pada analisis Maxwell. Semuanya menyangkut di medan yang berubah dengan waktu. Nah, untuk persamaan-persamaan tadi kita kelompokkan di bawah ini yang disebut dengan persamaan Maxwell. Nah, sudah diperoleh dan dibahas secara terpisah pada bab-bab yang lalu, pada bab-bab yang sebelumnya. Nah, pada bab sebelumnya, maka pada tabel 3.1 dan itu dikemukakan bentuknya yang paling umum dan di mana dibolehkan adanya muatan-muatan yang arus konduksinya itu dalam suatu daerah. Nah, mana dia tabel 31? Nih. Oke, ini tabel 31 dan ini tabel 32. Nah, 31 itu bahwa dikatakan bahwa tabel itu adalah dari persamaan-persamaan Maxwell set umum, di mana bentuk titik dan bentuk integrasi. Ini bentuk titik dan ini bentuk integrasi. Nah, untuk bentuk titik yang pertama itu ada titik nabla dikali H sama dengan JC ditambah 2D per 2T. Nah, integrasinya apa? Integrasinya integrasi garis tangensial H sama dengan integral S buka kurung JC ditambah 2D per 2T ds. Nah, itu hukum Ampere. Ampere's law, hukum Ampere. Nah, begitu juga di nabla dikali E sama dengan minus 2B per 2T. Nah, integralnya apa? Integral garis E sama dengan integral S buka kurung minus 2B per 2T ds. Nah, ini hukum apa? Ini adalah hukum dari hukum Faraday, S tetap, atau Faraday's law, S fix. Nah, selanjutnya apa? Ada nabla dot D sama dengan rho. Itu integral garis S ds sama dengan integral garis V rho dV. Itu hukum Gauss atau Gauss law. Yang terakhir, nabla dot B sama dengan 0. Nah, integralnya yaitu integral garis S B ds sama dengan 0. Nah, itu tak adanya atau yang menempel di magnetik. Oke, terus patut kita catat bahwa bentuk titik dan bentuk integral dari kedua persamaan yang pertama adalah ekuivalen menurut teorema divergensi. Dalam ruangan di mana tak ada muatan ρ sama dengan 0 maupun arus konduksi JC sama dengan 0, maka persamaan-persamaan Maxwell itu mengambil dari bentuk seperti yang tertera pada gambar pada tabel 13.2. Ini yang di sudut sebelah kiri. Jadi kedua persatuan tadi, yang pertama dibentuk titik, ya kan? Dalam bentuk ruang bebas dapat dipakai untuk menunjukkan bahwa medan E dan H tak dapat muncul secara bergantung satu dengan yang lain. Nah, misalnya apa? Nah, misalnya itu jika E bergantungan waktu di D, maka D sama dengan elemen 0E akan juga bergantungan waktu, sehingga 2D per 2T itu tidak 0. Maka akibatnya apa? Akibatnya yaitu nabla dikali H juga tidak sama dengan 0, hingga semestinya itu H yang tak 0. Dengan cara yang sama, dari persamaan kedua itu dapat
kita pakai untuk menunjukkan bahwa jika H itu bergantungan waktu, maka mestilah pula itu harus ada medan E. Nah, dari persamaan-persamaan Maxwell, maka dibentuk titik yang paling sering digunakan dalam soal-soal yang akan kita bahas di video-video yang akan mendatang. Sedangkan pentingnya bentuk integral terletak pada lebih jelasnya itu menggambarkan hukum-hukum fisik tersebut. Nah, dapat kita lihat di tabel 13.2 itu adalah persamaan-persamaan Maxwell dan di set ruang bebas. Nah, ini tabel yang ini itu adalah bentuk titik seperti yang tadi. Nah, tabel ini adalah bentuk titik dan ini adalah bentuk integralnya. Oke, di bentuk titik yang pertama itu ada nabla dikali H sama dengan do D per do T. Itu integral garis tangensial H dt DI sama dengan integral garis buka kurang do D per do T ds. Nah, untuk titik yang kedua, bentuk titik yang kedua itu nabla dikali E sama dengan minus do B per do T integral garis E DI sama dengan integral S minus do B per do T ds. Untuk titik yang ketiga itu ada nabla do D sama dengan 0. Nah, itu bentuk integralnya integral garis S D ds sama dengan 0. Untuk titik yang terakhir adalah nabla dot B sama dengan 0, maka untuk bentuk integralnya itu integral garis S B ds sama dengan 0. Oke, cukup jelas ya sampai di sini. Nah, sudah selesai untuk bab 13 yang saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Kita akhiri saja di presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus untuk pembahasan yang terakhir di bab, yaitu di bab 14. See you all.